Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Hadis nomor 498 masih tentang bab keutamaan hidup sederhana, termasuk keutamaan lapar. Dari Khalid bin Umar al-Adawi, dia bercerita, khotobana Utbah bin Ghazwan. Utbah bin Ghazwan berkhutbah kepada kami. Beliau termasuk as-sabiqun al-awwalun karena ikut perang Badar. Meski tidak diketahui ya beliau lahir di mana, apakah dari Makkah atau dari Madinah. Wa kana amiron alal Basrah, dan beliau salah satu pejabat yang ditunjuk untuk menjadi pejabat di Basrah. Ini nanti beliau menyinggung juga Sa'ad bin Malik. Sa'ad bin Malik itu kita kenal Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas pun beliau salah satu pejabat yang ditunjuk di Basrah. Artinya Utbah bin Ghazwan ini sedang berkhutbah kepada rakyat dan menceritakan teladan beliau dan Sa'ad bin Abi Waqqas yang saat itu sama-sama sedang menjadi pejabat di Basrah. Basrah itu daerah Persia, kalau sekarang Irak, dan ini tentunya selepas penaklukan Persia oleh kekhilafan Islam di bawah pasukan Umar bin Khattab. Salah satu pemimpin pasukan itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Persia ini dikenal sebagai salah satu peradaban luhur tapi penyembah berhala. Jadi dari Saudi Arabia itu, dari Jazirah Arab itu, kalau ke India, ke daerah Buddha kan, India, kemudian ke sana Thailand, Myanmar, itu terlalu jauh, dekatnya ke Persia. Jadi para penyembah berhala itu, kalau kita lihat sejarah agama, jadi para penyembah berhala ini kebanyakan ya awal-awalnya itu menjiplak dari Persia. Tapi kalau Syam ya, yang saat itu Romawi itu yang hari ini Turki, Suriah, Yordan, itu Romawi, itu sudah memeluk agama Kristen. Mereka tidak menyembah berhala kecuali satu berhala saja, yaitu salib. Dan bagi mereka itu bukan berhala, karena tidak menyembah makhluk. Bagi mereka Yesus itu memang Tuhan, yang diturunkan oleh Tuhan sebagai anak Tuhan. Dan kita tahu ya, Persia ini sampai hari ini juga jadi sarang Syiah. Nabi SAW sejak beliau masih hidup sering mengingatkan al-fitnatu hahuna, al-fitnatu hahuna, fitnah akan datang dari sana.
dari timur. Timur itu ya menunjuk ke Irak, Iran hari ini. Artinya memang di sana itu banyak penjahatnya lagi. Ini walau alam ya, ini kalau yang saya baca di Twitter, katanya itu di Medan itu lampu stopan lagi leungit gitu. Jadi rayap besi walau alam ya. Ini sarangnya penjahat, sarangnya penyamun ya, sarangnya pencuri ya. Orang-orang jahat itu adanya di Persia, dan memang terbukti yang membunuh Umar bin Khattab itu orang Persia ya, yang membunuh Utsman bin Affan juga orang sana, yang membunuh Ali sampai Ali pindah ke Kufah nanti. Basra Kufah itu dua kota besar kayak Bandung Jakarta atau Jakarta Surabaya gitu. Tuh Ali pun sampai pindah ke Kufah, ibu kotanya, bukan di Madinah lagi, saking tahu terlalu banyak orang-orang yang jahat, jadi langsung oleh Ali diamankannya. Tetapi Ali juga ternyata wafatnya di tangan pembunuh ya. Maksud saya, jadi Utbah bin Ghazwan ini di sini berceramah mengingatkan bahayanya dunia ini memang kepada orang-orang yang mayoritasnya gila dunia. Di latar belakang sosio-historisnya begitu ya. Latar belakang sosial daerah Basra itu ini ketika awal ditaklukkan. Fahamidallah wa asna alaih, dia bertahmid kepada Allah dan menyanjungnya. Innalhamdalillah namaduhu dan seterusnya. Tsumma qala amma ba'du fa innad dunya qad adzanat bisurmin. Dunia itu sudah mengumumkan sejak dulu bahwa dia akan hancur. Ngaranna ge dunia teh sakedeung. Dunia itu artinya sebentar. Dunia itu artinya tidak selamanya. Tapi nah atunya rasa andek salilakna we di dunia. Wa wallat hadza, dan dia lari pakai sepatu, arti asalnya. Maksudnya lari cepat. Kuda lamun lari pakai sepatu cepat, kalau nggak pakai sepatu lambat. Unta juga begitu. Jadi dunia itu sudah mengumumkan bahwa dia akan hancur. Dan dia itu pergi cepat meninggalkan kita. Dalam riwayat lain Ali menyatakan kalau kita mengejar dunia capek mau kaudak. Lebih baik kita menyambut yang akan datang kepada kita, yaitu akhirat. Cok pikirkeun nya cek Ali. Mending udag anu lompat tarik mun aya nama mobil, atau kita menyambut yang akan datang kepada kita. Tinggal cicing, tinggal dipersiapkan dengan baik. Seseorang yang akan datang kepada kita, puguin. Ayo itu mah teu pugu, lingas diudag oge mau ka udag-udag. Jadi kenapa mengejar mobil dan mau ka udag? Hayang mobil nyai ka udag mah ya itu ka udag capek-capek geus tong hayang. Yang jadi pejabat, yang boga imah gede, nyai ka udag pada ai kanyataan teu ka udag mah capek. Ya, saya masih ingat dulu ya, ketika saya satu-satunya dosen yang belum punya mobil ya di Garut nih deurian. Ieu cenah mobil anu tinggal usah Nasruddin cenah can boga mobil teh. Lah teh capek-capek kewe ngadaguan dibere ku Gusti Allah. Tah cenah kitu cenah hayang hirup jiga kitu teh hese cenah. Hayang. Ada rencana enggak ada.
nggak ada rencana harus tahun berapa punya tahun berapa punya rumah, nyala saya diberena. Capek kalau kita harus mengejar dunia, nantinya tamu yang datang akhirat kabogoh. Udah kita fokus saja bekerja ibadah, kemudian juga fokus ke akhirat. Dunia itu sakuma ditakdirkan ku Allah, dikasih alhamdulillah, tidak dikasih alhamdulillah, karena kita nggak akan selamanya di dunia. Capek ngudagan lumpat. Walam yabqa minha illa subabatun kasubabatil ina. Tidak akan tersisa dari dunia itu kecuali satu tetes dari tetesan air yang ada di wadah. Kalau kita minum, kan pasti di gelas itu ada sisa air. Tasak itu subabah. Jadi kita ini berebut hanya sakecelak cai. Dan kita lupa air yang harus kita minumnya itu ada di akhirat. Kenapa kita mengejar yang satu tetes itu, melupakan yang banyak? Sa mewah-mewahna imah, sa mewah-mewahna mobil, sa tinggi-tingginya jabatan, sa gelis-gelisna pamajikan, sa kecelak. Nikmatnya itu nikmat setetes saja. Menurang minum sa kecelak, wareg mual dah mual. Artinya nggak ada puasnya. Maka dari itu jangan berpuas-puas dengan dunia dan mulai puas. Nah, puas itu dengan akhirat. Itu maksud subabah kasubabatil ina. Tapi yatasobbuha sohibuha, itu pemiliknya wah mendingan jaga-jaga nggak mau berkurang pada gesa kecelak. Merasa ini sesuatu yang istimewa, berharga. Padahal ada yang lebih berharga dari itu air yang banyak itu. Sama seperti hadis Nabi dulu, ketika mencelupkan jarinya ke satu danau, diangkat. Nah ini dunia yang tersisa di sini, itu danau itu akhirat. Jadi orang nafsu kanu imah, kanu mobil, kanu jabatan, hayang kawin itu sakit celak. Wa innakum muntakiluna minha ila darin la zawalalaha, dan kalian akan pindah ke satu negeri yang tidak akan ada rusaknya. Kemarin tetangga saya meninggal dunia. Kata istri saya, asa cikenenya cenah kamari Bu Haji aya sakedeung geuninnya cenah. Geus eueuh cenah gitu. Asa cikeneh cenah kamari Buna itu ibu saya. Sakit cikeneh cenah si mama kamari anak geus eueuh. Udah we cenah sakitu cenah hirup manusia mah. Heueuh atuh cenah. Udah begitu udah. Mereka sekarang sedang tinggal di negeri yang tidak akan ada hancurnya, tidak akan ada habisnya. Orang teongko apal bakal mau tapi teu nyadar. Anger we eta fokus kana sakecelak. Fantakilu bi khairi ma bihadratikum, pindahlah kalian membawa bekal terbaik yang kalian miliki hari ini. Jadi yang kita miliki hari ini persiapkan untuk bekal nanti kita pulang. Jangan dihabiskan sehingga kita nggak bisa pulang. Dalam hadis lain kan kata Nabi, kita di dunia ini harus seperti orang yang sedang mengembara. Masa saya misalkan atau kemarin mengembara ke Lampung, dek bebeakan di Lampung atau tuh bisa balik. Yang jelas saya kumpulkan tenaga, kumpulkan ongkos agar saya bisa pulang. Apa yang saya miliki hari itu tidak akan saya habiskan, harus saya bisa bawa pulang. Fa innahu qad dzukira lana, sungguh telah disampaikan kepada kita, maksudnya oleh Nabi,
annal hajara yulqa min syafiri jahannam, ada batu yang dilemparkan dari mulut neraka jahanam, fayahfi fiha sab'ina aman, lalu batu itu jatuh ke jurang neraka selama 70 tahun. Itu kecepatan batu jatuh itu berapa kilometer per jam? 70 tahun. Berarti jerona. Tete cacakan murah. Komo naik. Dan memang gak mungkin naik. Karena jatuhnya saja 70 tahun. Kebayang jerona. Dek naik kumaha. Gak mungkin. La yudriku laha qa'ran, 70 tahun itu baru sampai ke dasar neraka. Wallahi la tumla'ana, demi Allah kalian akan dimasukkan ke neraka sampai penuh. La amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Orang-orang yang mereka tidak percaya mati, aidza mitna wa kunna turaban a inna lamab'utsuna khalqan jadida. Orang-orang yang merasa bahwa hidup itu di dunia saja. Awas, kamu jadi penghuni neraka minuhan. Dan disebut penuh artinya memang mayoritas akan masuk neraka. Lebih banyak penghuni neraka dibanding penghuni surga. Afa ajibtum, apakah kalian heran, luas, terkejut? Walaqad dzukira lana, juga sudah disampaikan kepada kita oleh Nabi, anna ma baina misra'ain. Misra'ain itu daun pintu kayak begini nih. Pintu itu dua zaman dulu. Terus ditulakan kan. Ini itu misra. Ini misra, ini misra'ain. Dua daun pintu. Antara dua daun pintu min masari'il jannah, dari pintu-pintu surga yang jumlahnya ada 8. Masirata arba'ina aman, tuh berjalan di daun pintunya saja 40 tahun. Tuh kata dia ke mana 40 tahun. Ya. Pakai onta. Wala ya'tiyanna alaihi yaumun wa huwa kadhidun minaz-ziham, akan datang kepadanya satu hari yang hari itu penuh sesak. Itu hari kebangkitan. Ya, semua akan berkumpul, al-awwalin wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Walaqad ra'aituni sabi'a sab'atin ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya dulu mengalami menjadi orang yang ketujuh dari 7 orang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malana ta'amun illa waraqus syajar. Kami enggak punya makanan kecuali di daunan pohon. Korma eueuh, daging eueuh, konsumsi eueuh. Hatta qorihat asdaquna, sehingga terluka mulut kami, daharna daun wae tuh, sehingga kemudian baru sulam nama qorihat asdaquna, itu panas, nyamun di sayur heula jadi tiis teh daun langsung mah, jeung daun lagi daun naon deui. Faltaqattu burdatan fasyaqaqtuha baini wa baina Sa'd bin Malik. Saya pernah ngambil satu helai kain, aku bagi dua antara aku dan Sa'd bin Malik. Ini Sa'd bin Malik itu Sa'd bin Abi Waqqas, yang saat itu sama-sama jadi pejabat di Basra. Mungkin ini Basra Utara, ini Basra Selatan gitu ya. Fatazartu binisfiha, saya bersarung dengan setengahnya. Watazara Sa'dun binisfiha, Sa'ad juga bersarung setengahnya. Maksudnya saya dan Sa'ad dulu mengalami teboga salin, sarung dibagi dua gitu.
Makan pernah dengan Rasulullah hanya dedaunan. Apa maksud Utbah bin Ghazwan menjelaskan ini? Maksudnya jangan kemudian terbuai dengan dunia, lalu menilai dunia ini satu-satunya ekspektasi, obsesi. Jangan. Sekelas Rasul saja dulu mengalami hidup seperti itu. Yang kedua, bagi yang hidupnya susah, jangan mengeluh. Jangan kemudian terobsesi dunia. Rasul juga mengalami. Jadi siga Rasul berarti hidup susah teh. Alhamdulillah, hese ngaja-aja hidup susah. Ngaja-aja hese. Yang jika Rasul teh. Jadi kalau ada yang hidup susah, alhamdulillah. Bisa seperti Rasul dan para sahabat. Yang ketiga, ini sebagai pembelaan diri, ya, karena sudah banyak fitnah bahwa Utbah bin Ghazwan gila dunia, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas gila dunia, tidak adil, ya, kepada rakyat. Padahal bukan tidak adil, eta we rakyatna nafsu teuing, ya. Sampai kemudian nanti protesnya sampai ke Umar, dan Umar sampai dibunuh. Kenapa dibunuh? Karena mereka sebagai mu'alaf ingin terus selamanya jadi mu'alaf. Kata Umar, nggak bisa mu'alaf itu sampai usah tuluina mu'alaf, ya. Yang baru masuk Islam kan, di awal-awal saja sampai kuat. Nah kalau terkuat, kenapa terkuat imannya gitu. Nah ini mereka ingin terus jadi mu'alaf, makanya memfitnah. Wah cenah, pemimpinnya nggak adil. Nah Utbah bin Ghazwan ini membela diri, artinya memuji diri sendiri sebagai pembelaan boleh. Nutu menang teh ditanya tenaon, jol muji sorangan gitu, ya. Fama asbahal yauma minna ahadun illa asbah amiron ala misrin minal amsor. Maka tidak ada dari kami sekarang seorang pun sahabat Nabi yang dulu berjuang merih, sekarang gak ada seorang pun kecuali menjadi pejabat di salah satu daerah kekuasaan. Di zaman Umar itu sahabat-sahabat numarariskin baheula nuraripuh sudah jadi pejabat. Wa inni a'udzu billah an akuna fi nafsi 'aziman, dan saya berlindung kepada Allah ada kebanggaan dalam diri saya. Enggak sih, sumpah saya bangga dulu dengan Rasul hidup susah, itu yang saya bangga. Kalau sekarang saya jadi pejabat lalu bangga, enggak ada. Wa indallahi shaghirun, karena di sisi Allah itu rendah. Kan dari dunia itu rendah. Kenapa saya berbangga jadi pejabat? Kekayaan bertambah, ya, akses bertambah, kekuasaan bertambah. Itu kan rendah di sisi Allah. Kenapa saya bangga dengan itu? Saya bangga karena saya dulu pernah hidup susah, eta nu dibanggakeun, ya. Jadi ini sebagai pembelaan diri, sekaligus peringatan kepada semua sahabat. Urang teh baheula pernah hidup susah. Dan sekarang juga rata-rata pejabat begitu. Juga Jokowi kan sok agul, Pak Harto baheula siapa gaplek titi Pak Harto. Dahana cenah gaplek baheula. Teuing naon gaplek. Jelas bukan beras seperti kita hari ini. Ya, bedanya sahabatnya menjelaskan masa lalunya yang pedih itu untuk mengingatkan dirinya agar kemudian tidak bangga dengan jabatan dan kekayaan. Jokowi menjelaskan dulu, wah hidupnya susah, oh ada ayeuna mak temenang ku batur sakitu teu pantes teh budakna, teu pantes, atuh nu pantes minimal doktor atau ngora pernah jadi aktivis, teu pantes paksakeun we saking nafsuna pada kekuasaan pada dunia. Jadi
penjelasan dia saya dulu susah, sombong teman. Beda dengan Utbah bin Ghazwan di sini, beda dengan Sa'ad bin Abi Waqqas di sini. Beliau menjelaskan dulu hidup susah itu untuk bersyukur, untuk membanggakan diri, lebih bangga dulu ketika hidup susah. Nggak ada kebanggaan sekarang. Ini takdir. Ini juga menunjukkan bahwa kekuasaan, kekayaan, takdir, Pak. Is takdir nama. Ya. Tapi memang takdir itu nggak semua. Ya. Jadi jangan sampai kita berasumsi sekarang berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang, kemudian tuh cina Bob Sadino, si anu, atau yuk Pak Maksum, pun baheulana cina tukang minyak ditanggung. Sabar, hidup meri kege. Orang sukses itu berawal dari kepedihan. Nya, betul. Tapi tidak berarti setiap orang yang pedih akan berakhir dengan kesuksesan duniawi. Loba ini ngarepeur nepi ka mautna. Kalau kita memahami berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian jadi nafsu duniawi, salah. Mata kita tong diturut eta mah lain hadis, lain Quran. Nabi saja banyak yang dibunuh, ya kan? Wa yaqtulunan nabiyyina bighairil haq. Wa yaqtuluna alladziina ya'muruna bil qisti minan nas. Nabi, orang-orang pembela kebenaran saja banyak yang meninggal dalam keadaan tidak wajar. Utsman, Ali, Umar saja meninggalnya tidak wajar. Ya. Ini kebetulan saja. Jadi jangan kemudian kita pahami hadis semacam ini, oh sabar ayeuna orang keripuh engkege bakal beunghar. Kumaha Allah we. Beunghar alhamdulillah atau beunghar alhamdulillah. Kalau asumsinya begitu, nantinya jadi nafsu duniawi, ya. Justru tadi pola pikirnya alhamdulillah orang hirup ripuh ngahaja-haja mah hese. Jokowi sok ayeuna titah ripuh dia juga baheula moal mungkin. Jadi mun urang masih kena hirup ripuh alhamdulillah nyunah Rasul. Bukan berarti kita jadi malas, ya. Kita tetap berjuang, bekerja, beribadah. Dari Abu Burdah bin Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an qol akhrajat lana Aisyah radhiyallahu anha kisaan. Aisyah pernah memperlihatkan kepada kami pakaian wa izaron dan sarung, ya, pakaian atas dan pakaian bawah, qulidun yang kasar. Ieu mah tuh lembut kain zaman kiwari mah. Ngareunah dipakena kasar. Lalu kata beliau, kubido Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadaini. Rasulullah wafat pakai baju ini. Kita sok sirik ningali batur nu bajuna alus wae. Alhamdulillah urang mah bajuna jiga Rasul gitu. Ibu-ibu yang sok awas cenah usah da itu nya bajuna teh alus wae, cenah anyar wae. Sok salah wae. Nu kitu teh saket celak jeung kabita sagala. Nu hese mah jiga Rasul kumaha baju butut sabar. Ya. Justru urang teh kudu teh kabitan ningali batur yang bajunya lusuh, ya. Boro-boro mikiran baju atau mikiran beas wae ge. Susah. Saya saja alhamdulillah masih ada tetangga, Pak Ustaz punten. Abi teh bingung kada kasadea nya geus apal. Dan saya saksikan betul memang boro-boro mikiran baju itu tetangga. Jangan dahar wae ge susah. Justru kita kudu teh kabita ku orang-orang seperti itu. Mereka bajunya lusuh, mereka bajunya jelek, kain nage tengenahan dipakai nyunah Rasul. Tapi kan berarti orang nu baju kieu teu nyunah. Kan kita sudah sering bahas ya dari sejak awal, nih miskin kaya ini bukan pilihan kita. Ini kehendak Allah, tinggal kita menjalaninya. Yang miskin sabar, anu beunghar loba babagi gitu.
Dan sahabat juga ini sudah jadi pejabat, tidak kemudian hidupnya seperti Rasul. Kalau memang ada, ya disyukuri saja. Rasul dulu seperti ini, kalau memang nggak ada. Itu yang tadi kita ulang-ulang. Jadi kalau kita hidup susah, alhamdulillah nggak haja-haja mah hese. Kemudian ini yang berikutnya dari Sa'ad bin Abi Waqqas, ya sama ini konteksnya, karena Sa'ad bin Abi Waqqas difitnah sebagai pemimpin yang tidak adil. Maka kata Sa'ad bin Abi Waqqas, inilah awwalul Arab Roma bisahmin fi sabilillah. Saya ini orang Arab pertama yang menembak di jalan Allah. Robin Hood, ya Sa'ad bin Abi Waqqas, pemanah ulung. Perang pertama itu sebelum perang Badar Sugro. Itu pemimpinnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Saya yang pertama kali jihad fisabilillah nembak. Kalau perang Badar Kubro kan itu Rasul yang memimpin. Jadi perang pertama itu bukan perang Badar yang dipimpin Rasul, ada yang sebelumnya yang dipimpin Sa'ad bin Abi Waqqas. Walaqad kunna naghzu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu kami pernah perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malana ta'amun, enggak ada makanan illa waraqul hublah, kecuali di daunan pepohonan. Sama nih pengakuannya dengan Utbah bin Ghazwan. Wa hadza samur, dan pohon samur ini banyak pepohonan yang ada daunan di padang pasir. Cek di Google pohon samur. Hatta in kana ahaduna la yad'u kama tad'u syatu ma law khiltun, hingga salah seorang dari kami punten buang berakna jika berak domba ceneng gitu, kulantaran daharna daun wae, ya. Seperti berak domba, berak sapi. Malana khiltun cai-caian huras we ceneng. Dan itu dijalani oleh kami. Ini kelanjutannya ada. Lalu sekarang seenaknya saja kalian menuduh saya tidak adil. Untuk hidup susah pun saya bisa. Untuk sampai tidak makan pun saya sudah terbukti mampu berkorban. Masa sekarang kalian menuduh saya orang-orang yang tidak adil, orang-orang yang tidak amanah? Salah sasaran bro, merenai nama. Ini sudah terbukti dari dulu zaman Rasul, ripuh menemani Rasul, ya berjuang bersama Rasul. Kok sekarang enak saja menuduh? Ini menunjukkan juga membela diri ketika difitnah boleh, tapi dari ijazah palsu bukan fitnah atau tema bukti yang disebut fitnah tinggal temongkeun teman dipoto. Membela diri jelaskan, lain dilaporkan fitnah. Sa'ad bin Abi Waqqas kan jelaskan diri, bela diri, lain dilaporkan tuh dia fitnah eta maneh nu mitnah mah. Dan ini sekali lagi menunjukkan, ya, bahwa para sahabat sudah terbukti meski hidup susah, ya, meski hidup miskin, mereka kuat sabar. Aku lo qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.